Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sri Wulan, perwakilan dari mahasiswa PPLIAIN Pekalongan. Langsung saja kita mulai pembelajaran pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat minggu kemarin, masih adakah yang ingat materi apa yang kita bahas di minggu kemarin? Oke, kemarin kita membahas mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran, yang mana pembahasannya itu mengenai 4 kitab yang wajib kita yakini, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Silahkan bisa sembari dibuka buku paketnya halaman 22. Mungkin anak-anak semua sudah tidak asing lagi dengan kata minuman keras, judi, dan pertengkaran di zaman milenial sekarang. Kesemuanya itu hukumnya adalah haram, yang mana termasuk perbuatan syaitan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul 'azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Di sini sudah jelas bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ini menyatakan bahwa kebiasaan judi, terus mengundi nasib ataupun minuman keras itu adalah perbuatan setan dan hanya akan menghalang-halangi kita dalam mengingat Allah atau melakukan sholat. Seperti yang sudah diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 bahwa minuman keras atau khamr itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Kemudian menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kita akan selalu lalai dalam melaksanakan sholat ataupun perbuatan baik yang lainnya dan hanya akan memicu perbuatan buruk. Adapun hadis yang menegaskan keharaman minuman keras, bunyinya adalah An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Di sini sudah sangat jelas bahwa minuman keras itu hukumnya adalah haram.
masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu perbuatan judi. Kita sebagai seorang muslim harus menjauhi judi. Kenapa? Karena bisa melupakan tugas utama belajar bagi kita yang masih belajar. Kemudian tugas utama mereka terhadap keluarganya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Dan biasanya menyengsarakan dan menelantarkan keluarga. Kemudian perbuatan judi ini juga akan memicu kekerasan dan ketidakharmonisan sebuah keluarga. Jadi seperti ini, seseorang yang terbiasa minum minuman keras dan berjudi itu akan mendatangkan kekerasan, pertengkaran, dan pembunuhan. Keseluruhannya itu sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh, tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Bagaimanapun yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kita diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara damai. Kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar manusia dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai, dan nyaman. Larangan pertengkaran dan pembunuhan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, Anil Bara' ibn Azib anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Rawah Ibnu Majah. Yang artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan lain sebagainya, bukan? Semua ini dilarang keras dan pertanggungjawabannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang bertengkar, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib, sedangkan di akhirat ancaman hukumannya juga sangat berat. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu bahwa Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya karena hanya akan merusak fisik dan mental. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman dan zat-zat terlarang tersebut. Kemudian jauhilah judi karena judi hanya akan memicu kekerasan. Adapun larangan pertengkaran dan pembunuhan, yang mana larangan ini bersifat menyeluruh, tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim maupun bertengkar dengan selain muslim. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran daring minggu besok dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.